Sejarah singkat masuknya gereja Pantekosta di Indonesia, di New Guinea, Papua. Pada tahun 1930, seorang pria berlatar belakang gereja Protestan yang berasal dari kampung Tobati, Jayapura, bernama Jonathan Itar, keluar meninggalkan kampung halamannya, merantau sebagai pekerja pada sebuah perkebunan kapuk di daerah Toraja, yang selanjutnya pindah ke kota Ternate dan bekerja sebagai pelayan di sebuah toko. Di kota Ternate inilah Bapak Jonathan Itar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui jamahan Roh Kudus saat beliau sedang berada di tepi pantai. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus pula, pada tahun yang sama, Bapak Jonathan Itar memberi diri untuk dibaptis air di kota Tondano, Manado. Setelah dibaptis, beliau kembali lagi ke kota Ternate. Pada tahun 1933, Bapak Jonathan Itar mendaftar diri untuk mengikuti pendidikan Sekolah Alkitab Bible Institute di Jalan Embong, Malang, Surabaya, yang dibiayai oleh sidang jemaat di kota Ternate dan khususnya keluarga Hantung, pemilik toko tempat beliau bekerja. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Alkitab tersebut, Bapak Jonathan Itar mengajukan surat permohonan izin melayani di New Guinea kepada Gubernur Jenderal Nederland Indi di Batavia. Pada tanggal 12 Februari 1941, oleh Gubernur Jenderal Indi di Batavia, keluarlah Besluit, surat keputusan bagi Bapak Jonathan Itar untuk daerah Fak-Fak dan Manokwari, karena pada waktu itu baru 2 kota yang diduduki oleh presiden. Pada tahun 1942, Pendeta Jonathan Itar kembali ke Manado dan ditempatkan di Kampung Karegesan, Tonsea, di mana melalui pelayanannya kemudian melahirkan 10 sidang baru. Jadi beliau mengembalakan 11 jemaat. Pada tahun 1946, sementara mengembalakan 11 sidang, beliau juga dipercayakan oleh pengurus gereja Pantekosta di Manado untuk membuka kursus Alkitab bersama Saudara Sito Suyen. Keduanya merupakan keluaran Sekolah Alkitab Jalan Embong, Malang, Surabaya. Pada tahun 1947, tepatnya di bulan Agustus, Pendeta Jonathan Itar didampingi oleh kedua temannya berangkat dari kota Manado menuju desa Tewasen untuk melamar istrinya, Saudara Farieda Rempowatu, secara resmi kepada orang tuanya. Dan pada tanggal 4 Oktober tahun 1947, diadakanlah upacara pernikahan di catatan sipil di desa Tewasen, dan upacara pemberkatan nikah diadakan di gereja Pantekosta Pusat di kota Manado. Selesai upacara pemberkatan, mereka dihentar kembali menuju tempat pengembalaan Pendeta Jonathan Itar di Tonsea. Pada tahun 1948, tepatnya malam hari pada tanggal 17 Juni 1948, ketika Ibu Jonathan Itar sedang mengandung anak pertamanya, beliau bermimpi mendapatkan sebuah telegram yang isinya, "Kamu harus berangkat, aku yang mengutus kamu." Pada tanggal 17 Juli 1948, tepat 1 bulan sesudah mendapat mimpi tersebut, keluarga Jonathan Itar menerima surat telegram yang isinya permintaan mengembalakan saudara-saudara seiman, sejumlah 20 orang karyawan yang bekerja pada Nederland
New Guinea Petroleum Maskapai NNGPM di kota Sorong. Telegram itu dikirim oleh kepala NNGPM atas permintaan 20 orang karyawan yang telah bersepakat meminta seorang hamba Tuhan untuk mengembalakan mereka. Dasar pertimbangan dan keputusan mereka untuk meminta pendeta Jonathan Itar adalah karena beliau seorang putra asli daerah Papua. Pada tahun 1948, permohonan tersebut dipandang sangat baik dan akhirnya diterima oleh pendeta Jonathan Itar dan keluarga. Maka dengan dibekali sebuah pasal dalam kitab Mazmur 126 sebagai ayat panggilan yang diberikan oleh pendeta Van Gezel, keluarga Jonathan Itar menumpang kapal Kasimbar bertolak dari kota Manado menuju Sorong di Nederland, New Guinea, dan tiba pada tanggal 30 September 1948. Sejak tahun 1948 inilah pemberitaan Injil sepenuh oleh kegerakan kekuatan kuasa api Roh Kudus melalui organisasi gereja Pantekosta di Indonesia dimulai di tanah Papua. Pada tahun 1949, 4 bulan kemudian, pada tanggal 30 Januari 1949, upacara baptisan air pertama bagi 9 jiwa sebagai buah sulung pemberitaan sepenuh oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus dilaksanakan, yang berlokasi di pantai belakang Pulau Dom pada pukul 5 dini hari, sebab pada waktu itu belum ada izin untuk mengadakan kebaktian secara terbuka. Mereka yang dibaptis ialah Wim Tumbol, William Landeng, Silwanus Mara, Yosep Prevasi, Yohanes Wanggai, Simon Kaiba, Albertus Wanggai, Daniel Arompaya, Justus Menanti. Sekalipun banyak mengalami kritikan, tantangan, hambatan, bahkan penolakan yang datang dari berbagai sisi baik pemerintah, adat, dan masyarakat, perkembangan pemberitaan Injil sepenuh oleh tuntunan kuasa api Roh Kudus yang dirintis oleh Bapak Pendeta Jonathan Itar beserta para pionir-pionir GPDI sejak tahun 1948 hingga sekarang ini dilanjutkan oleh generasi kita, telah membuahkan karya nyata dengan lahir dan berdirinya gereja-gereja lokal di seluruh tanah Papua, mulai dari Sorong, Manokwari, Teluk Wondama, Nabire, Serui, Waropen, Biak, Jayapura, Wamena, dan kabupaten lainnya di daerah pegunungan Papua. Berdirinya sekolah Alkitab Biak dan Manokwari yang kemudian banyak melahirkan hamba-hamba Tuhan yang terjun dalam pekerjaan pemberitaan Injil Tuhan, khususnya untuk wilayah 1 Kabupaten Manokwari. Hingga saat ini sudah berdiri 33 jemaat lokal, 10 SPI. Demikian sejarah singkat masuknya gereja Pantekosta di Indonesia di tanah New Guinea, Papua. Akhir kata, bagi kita generasi penerus pemegang tongkat estafet gereja Pantekosta di Indonesia, tetaplah teguh dan maju terus. Kobarkan semangat api Pantekosta dalam pemberitaan Injil Tuhan di seluruh bentangan tanah Papua, di gunung dan di lembah. Selamatkan umat Tuhan, selamatkan tanah ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.